Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita ketemu lagi ya dalam pembelajaran sejarah di kelas 2. Kita pembelajaran Bapak ingin tahu nih perasaan kalian pada pagi hari ini. Boleh nih, ini Islami. Gimana perasaan hari ini pembelajaran di pagi hingga sekarang? Gimana rasanya? Rasanya pembelajaran? Alhamdulillah baik ya. Belajar dengan lancar ya. Mengikuti segala yang ada ya. Nah ini ceweknya nih, perwakilan nih. Siapa ya? Nah ini nih. Paling bahagia. Gimana perasaan hari ini? Gimana? Baik-baik aja ya. Oke, nanti semuanya baik-baik aja ya. Alhamdulillah ya. Semoga semuanya ini perasaannya baik-baik aja semuanya ya. Tidak ada masalah dan kendala ya. Misalnya ada masalah dan kendala bisa dikonsultasi ya. Konfirmasi ya. BK ada banyak ya sebagai sejarah. Boleh diceritakan pola kesunya selama di sekolah juga boleh. Ya baik. Sebelum kita masuk pelajaran kita berdoa dulu nih. Kaidahnya baiknya ya kan? Karena doa itu adalah inti dari segalanya. Tanpa doa kalian tidak bisa apa-apa. Karena doa itu ibaratnya itu mahkota. Kalian itu doa juga Al-Fatihah. Semoga doa yang kalian inginkan, semoga cita-cita yang kalian inginkan Allah capai ya. Dan mengucapkan segala urusan-urusan kalian dari sekolah maupun di luar sekolah Allah mudahkan, Allah lancarkan tanpa adanya masalah yang ada. Kita masuk ke yang selanjutnya yaitu Bapak ingin absen terlebih dahulu ya karena kewajiban seorang absen kalian karena itu ada satu peraturan dalam di sekolah ya. Absen itu kan karena itu data kehadiran kalian. Tanpa absen kalian nanti akan dikurang nilainya ya. Baik, kita mulai nih dari yang pertama. Abdul Rahman Prawira juga mana? Saya di apa? Kita Agus Triyono, Rizka Pajarina Putri, aduh, Galang Adi Sandia, hadir ya. Yendis Bibi Aprilia, Yendis hadir. Raden Nadini, hadir. Rabia Al-Habib, sama kali memberikan motivasi buat kalian langsung spesial dari yaitu barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Tepuk tangan dulu. Dari motivasi pada pagi hari ini, apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas yang kita kerjakan, baik itu di luar maupun di dalam sekolah, maka kita itu harus bersungguh-sungguh. Itu adalah konsep seorang pemimpin ya, bersungguh-sungguh. Ketika kalian itu bersungguh-sungguh, apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian kejar, apapun yang kalian cita-citakan, pasti akan terwujud, akan tercapai. Dari mana kuncinya? Kuncinya dari bersungguh-sungguh. Nah, dari kalian masuk kelas nih, pembelajaran. Kalian tuh harus apa? Ketika masuk kelas bersungguh-sungguh mengikuti segala yang ada di dalam kelas, pembelajaran dari guru ya.
ngikutin dengan bersungguh-sungguh, jangan malas-malesan ya, jangan tidur-tiduran di kelas, jangan ngantuk dan hal lain sebagainya. Nanti impactnya malah ke diri kalian sendiri itu nanti depannya. Apa yang kalian lakukan maka akan kalian petik sendiri itu. Ketika kalian malas, jangan salahkan nanti kalian ketika bodoh ke depannya. Nah, maka harus kita berubah mindset kalian bahwa bersungguh-sungguh itu penting dalam segala hal. Baik dalam pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah. Yang penting ya, kalian catat nih motivasi nih. Harus kalian ingat, bukan hanya di kelas 10 saja ketika Bapak ngajar, di kelas 11, 12 kalian tanamkan pada diri kalian sendiri bahwa bersungguh-sungguh itu penting untuk menggapai segalanya. Oke? Baik ya. Sesuai dengan waktu. Itu selanjutnya Bapak akan menjelaskan ATP atau alur tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama nanti ada pembukaan materi ya, pemakaian materi, tanya jawab yang ingin bertanya. Terus nanti ada kuisis. Kuisisnya tentang apa? Tentang soal pilihan ganda ya, 20 soal. Nanti bisa scan ya lewat HP kalian masing-masing. Kenapa sih Pak tidak menggunakan langsung ditaruh di kertas? Karena kita itu berada dalam posisi generasi Z ya, menggunakan teknologi. Teknologi itu penting bahwa kita itu harus bisa menguasai hal itu. Kita tuh harus bisa menggunakan HP dengan sebaik-baiknya, menggunakan laptop dengan sebaik-baiknya, menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Jangan salahkan teknologi, jangan membuat teknologi yang salah dan sebagainya ya, yang buat untuk apa-apa dan lain sebagainya. Harus memanfaatkan teknologi. Kalian itu bersyukur hidup di generasi ini bisa menggunakan teknologi. Coba kalian lihat zaman dahulu, nenek-nenek kalian, kakek kalian, bapak kalian dan sebagainya tidak mengerti teknologi, tidak bisa apa-apa. Pada akhirnya ketika hidup di generasi sekarang, dia tidak bisa menggunakan apa-apa ya kan, tidak mengerti handphone dan lain sebagainya. Padahal hidup di zaman generasi dia teknologi ya kan. Nah, kita bersyukur nih bisa apapun yang kita lakukan mudah ya. Mudah, kita ngapain aja bisa di HP, kita searching jurnal, artikel pembelajaran, sejarah kelas 10 materi kerajaan Sriwijaya muncul nanti di website. Kalau kalian baca tuh, dan muncul tuh pengetahuan-pengetahuannya soal apapun itu bisa kalian pakai dengan sebaik-baiknya. Ketika nanti nih pas tanggal 28 kan asas kan, kalian belajar tuh bisa memanfaatkan tuh website, di artikel jurnal, pembelajaran yang Bapak kasih, yang Pak Kuliah kasih kan, misalnya itu dibaca semuanya, dikulik semuanya, pemahaman itu semua, karena itu akan bermanfaat untuk kalian. Pasti kalian ketika kalian bisa semuanya itu memegang, ketika kalian itu TS itu atau asas itu bisa akan maksimal itu mengisi jawaban-jawaban tersebut. Nah, di konsep apa tadi? Sungguh-sungguh kita nyambung kan? Jangan bermalas-malas. Oke, semuanya ya. Ya. Terus nanti ada menyimpulkan ya, menyimpulkan dari hasil materi yang Bapak jelaskan ya dalam pelajaran nanti ya. Menyimpulkan nanti ada 2 orang yang menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini. Terus selanjutnya itu ada itu evaluasi ya, perasaan kalian ketika kalian melaksanakan pembelajaran, gimana perasaan kalian ketika Bapak ngajar dan sebagainya, boleh dikeluarkan perasaan Anda ya, oke? Tepuk tangan dulu dong. Kita masukin ya, yang pertama yaitu ada materi dari Bapak ya, dengan nanti jika ada yang ingin bertanya, jawab, kalian boleh masuk. Bapak, saya ingin bertanya, angkat tangannya ya, oke? Bertanya. Baik, kita masukin materi pertama nih, yaitu ada sejarah pelajaran bagian akhir yang akan kita bahas. Sebelumnya kita masuk ke Majapahit nih, Bapak ingin bertanya nih kepada Imam Yakub Gaisan. Imam, nah, kenapa pokoknya imam? Apa juga imam namanya? Jadi sama imam. Banyak tentang salah imam itu artinya pemimpin, ya kan? Pemimpin. Jadi pemimpin masjid, pemimpin kelas, jadi imam. Coba apa yang imam ketahui tentang sejarah kerajaan Majapahit? Ya Pak. Apa aja yang mau mengetahui tentang Majapahit? Boleh juga punya.
Ayo, yang kemarin Bapak Gregory jelaskan. Di tengah-tengah apa sih yang kemarin Bapak Gregory jelaskan? Gitu. Mulainya dari 13. Ya, betul. Ya, betul. Cakep, bagus. Tepuk tangan dulu. Wah, ini lagi nih, satu lagi nih. Cewek nih, wanitanya sebagai makhluk dalam menangani lagi ini. Siapa dia? Enggak. Dia. Nabila, mana Nabila? Nabila, Nabila, apa yang Nabila tahu tentang sejarah kerajaan Majapahit ini? Tuh, tepuk tangan dulu Nabila. Jadi kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan Singosari, salah satu kerajaan maritim yang terbesar ya di Nusantara, di Indonesia salah satunya. Ini kita jelaskan panjang lebarnya di selanjutnya. Nah, sebelum masuk pembahasannya nih, konsep rujukannya kita harus tahu nih, pertama itu tentang geografisnya nih, geografis dan luas kerajaan Majapahitnya. Bapak Islami bacain kasih dan nama adalah sudah terpikir kan seberapa besarnya kerajaan Majapahit pada masanya masih dulu di dunia, yaitu dari ibu kotanya yaitu ada Tunggulan itu belum pernah dari kerajaan Majapahit yang punya luasnya dari Jawa, Barat, Sumatera, Kalimantan dan wilayah luar Nusantara. Kita udah bisa ya dalam otak kita membayangkan seberapa besar tuh kerajaan Majapahit luasnya itu Nusantara ya kan, dan salah satu buku kerajaan maritim besar itu pada zamannya. Nah, berikut nih, pertama kita bahas tentang raja-rajanya nih, pemimpin utamanya ya kan, pastinya dalam kerajaan pasti memiliki pemimpin. Nah, yang pertama di sini adalah pemimpin penting dalam kerajaan Majapahit. Yang pertama yaitu ada Raden Wijaya. Yaitu mantu dari kerajaan Singosari, namanya Raja Kertanegara. Dan pada saat itu di kerajaan Singosari banyak pemberontakan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Adipati Jakatwang, yaitu Adipati Kediri. Dan pada akhirnya Raden Wijaya dan Kertanegara itu melarikan diri dan berhasil melarikan diri dari kejaran Jakatwang. Jakatwang itu minta bantuan pasukan dan lain sebagainya pergi ke Pulau Madura, bertemu dengan Raden Wiraraja, itu Adipati Madura. Dia itu bergabung minta bantuan untuk menyerang Raden Wijaya dan Raja Kertanegara. Pada akhirnya sudah lama tidak ketemu. Akhirnya kemudian hari itu ketemu dengan Raden Wijaya ya kan. Si Jakatwang itu akhirnya berhasil membunuh Jakatwang, Raden Wijaya. Pada akhirnya itu barulah jadinya kerajaan Majapahit. Ada yang tahu kenapa dinamai Majapahit? Ayo. Karena jelas misalkan Majapahit, kenapa sih Majapahit Pak namanya? Ada yang tahu nggak? Dari buah manja. Ya, terus nah, jadi gini yang kita harus tahu ya, maja itu betul, buah maja ya. Pahit itu namanya itu dari mana? Pahit itu ketika pada saat itu terjadinya pemberontakan dan pengkhianatan, maka sebutnya pahit. Pemberontakan dan pengkhianatan ya, pengkhianatan tuh jadi pengkhianatan pemberontakan pada masa itu. Makanya dari situlah Raden Wijaya membangun kerajaan Majapahit dengan nama Majapahit ya, dari asal itu. Karena pada masanya itu jadi pemberontakan dan pengkhianatan yang ada ya kan. Iya, kan namanya Majapahit itu dicatat karena penting pengetahuan buat kalian. Maja punya buah Majapahit, ada pemberontakan dan pengkhianatan. Tulis.
pembohongan, mengkhianatan. Pastinya kan ketika kita mengalami suatu hal yang negatif pasti pahit kan? Pahit. Ketika kalian dikepet ya pahit kan? Pahit. Nah, namanya itu pahit. Tapi dalam konsep saya itu pahit itu adalah pembohongan atau pengkhianatan. Selanjutnya yaitu ada kuisis soal 20 ya. Soal scan, oke? Pilihan ganda ya, bisa bikin ke teman-teman, bikin di grup ya. Coba ya, kalian coba bisa. Kita bisa menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi dengan baik, handphone, laptop dan sebagainya ya. Bisa nggak? Ayo, ayo, bisa bertemu layar juga. Ada rankingnya ya, datanya lengkap ya semuanya ya. Ada 20 pertanyaan yang cukup dulu, jangan teknik dulu ya. Baik-baiknya itu ya mau ya. Nah, nih ada 3 peserta terbaik. Tangan dulu ya, ada Tina Ilma, Aditya, ada Fael. Oke, nanti ada Adriana yaitu foto bersama. Ada komen seperti ya, komen aja. Oke. Tepuk tangan dulu. Di kota Trawulan tempat luasnya itu dari Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan beberapa wilayah di luar Nusantara. Nah, runtuhnya kerajaan Majapahit itu karena adanya pengaruh dari binatang. Tepuk tangan dulu buat Sarah. Yang terakhir nih dari Helmi. Helmi apa? Ayo. Gimana kak? Paket kita Ya. kerajaan dari Wijaya. Majapahit ya. 13. Ya tepuk tangan dulu. Betul. Jawaban itu buat betul. Kerajaan Majapahit ada pada zaman abad ke-13 itu. Semuanya jawabannya bagus semua ya. Sesuai dengan pembelajaran hari ini. Tepuk tangan dulu kita semuanya. Oh, asik seru nggak bikin ngantuk. Semuanya. Seru banget, gak bikin ngantuk dan memperluas ilmu. Ya, belakangnya. Hah? Seru. Asik. Baik. Hah? Chill. Udah. Belanja. Gimana? Mantap. Terus banyak asik, seru, nyambung, keren. Urutan ya. Yang penting perasaan hati kita ya kan kita rasakan gimana. Terus yang Tasya seru, nah, menyenangkan. Dulu itu. Aduh jadi sapi bapaknya. Terus pilihannya gimana? Gimana perasaannya? Seru apalagi.
asik, senang. Pakai, pakai. Alhamdulillah apa nih? Alhamdulillah Bapak ngajar. Iya, iyalah. Alhamdulillah ya. Pakai gimana? Terakhir, son. Asik, seru, perluas pengetahuan. Nah, alhamdulillah ya semuanya kita sudah refleksi untuk belajar hari ini. Akhirnya pada nangkep semua ya kita pembelajaran sejarah pada hari ini tentang kerajaan Majapahit ya. Dan terakhir kita dokumentasi ya. Dokumentasi kita tutup dulu belajar hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Tangan dulu.